Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin cerita sedikit sebagaimana yang dituturkan oleh Wali Ramadan dalam tafsir sastrawinya. Beliau menuturkan perjalanan seorang sufi besar di kota Konya yang merupakan bagian dari provinsi Rum di wilayah Turki. Beliau adalah Syekh Jalaluddin Rumi. Syekh Rumi bukan hanya sekedar ulama besar, tapi beliau adalah penyair ulung pada zamannya, bahkan masih sangat populer di zaman sekarang. Suatu hari, saudara, Rumi ingin menyusun kitab beliau yang hari ini kitabnya kita kenal dengan kitab Al-Masnawi, Al-Ma'nawi. Untuk kepentingan tersebut, saudara, Rumi mencari tempat khusus agar tidak terganggu. Bagaimana tempat itu jauh dari hingar-bingar kota, jauh dari keramaian manusia. Singkat katanya, ketemulah tempat tersebut. Beliau mulai susun kitab tersebut dari satu bab ke bab yang lainnya, dari satu pasal ke pasal yang lainnya, hingga singkat kata selesai kitab itu beliau susun. Selesai beliau menyusun kitab, beliau turun gunung, coba cari angin, jalan-jalan di perkampungan. Ketika asik-asik beliau jalan di tengah-tengah perkampungan, di persimpangan jalan, beliau melihat semacam halakoh, seperti forum diskusi, bahsul masail. Karena beliau orang yang cinta ilmu, beliau langsung nimbrung dalam forum diskusi tersebut. Kebetulan yang dibahas topiknya adalah apa yang menjadi sumber kehidupan manusia. Ini diskusi dari waktu ke waktu, semakin lama semakin hangat jalannya diskusi. Satu argumen dibantah argumen yang lainnya. Satu pendapat disilang pendapat yang lainnya. Hingga akhirnya diskusi itu mencapai satu kesimpulan, bahwa yang menjadi sumber kehidupan manusia adalah darah manusia itu sendiri. Saudara para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendengar hasil keputusan seperti ini, Rumi langsung bangkit berdiri. Seusai salam, beliau berkata, "Saudara-saudara, ayahmilu ahad minkum sikin. Apakah di antara kalian yang hadir di sini ada yang membawa pisau?" "Untuk apa, Syekh?" jawab salah seorang pemuda. "Cari dulu, nanti kalian akan tahu." "Oh, ini Syekh, ada Syekh," jawab pemuda di sebelahnya. Diambil pisau tersebut oleh Syekh Rumi tanpa disangka dan dinyana oleh semua peserta diskusi. Rumi langsung mengerat urat nadinya, seketika darah muncrat kemana-mana. Mukanya pucat pasi, tubuhnya menggigil kekurangan energi. Tersungkur Rumi. Lalu apa yang terjadi? Apakah Rumi dibawa ke rumah sakit terdekat? Tidak. Atau barangkali Rumi dipanggilkan seorang tabib hebat? Juga tidak. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Rumi kemudian bangkit berdiri. Beliau mengambil posisi berputar sambil berzikir dengan sangat khusyuk. Dan ini saudara dilakukan bukan semenit, 2 menit. Rumi berzikir sampai berputar berjam-jam dan disaksikan oleh semua peserta diskusi. Allahu Akbar. Ketika selesai Rumi berzikir dengan berputar, ternyata darah dari urat nadinya terhenti. Mukanya kembali berseri, bahkan tubuhnya kembali penuh dengan energi. Lalu Rumi kemudian berkata, "Ayuhan nas, ma ya'ti bina ilal haya laisa damu awit ta'am." Wahai para manusia, ketahuilah, sesungguhnya yang menjadi sumber kehidupan manusia bukanlah darah atau makanan itu, bal zikrullah, tetapi yang menjadi sumber kehidupan manusia
adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saudara para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata zikir bukan hanya sekedar memberatkan timbangan amal seseorang, tetapi dia menghidupkan sesuatu yang telah mati. Inilah karenanya Abu Musa al-Asy'ari menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti orang hidup dengan orang mati. Jadi kalau kita tidak pernah menghiasi hidup kita dengan berzikir, sesungguhnya kita sudah mati sebelum dikuburkan. Kalau orang sepanjang aktivitasnya tidak pernah dihiasi dengan berzikir, maka sesungguhnya dia seperti mayit berjalan. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Maka Allah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran agar hidup kita terarah sesuai dengan syariat, bahkan menjadi banyak keutamaan-keutamaan dari berzikir yang dilakukan oleh para hambanya. Di antaranya saudara, orang yang berzikir akan diberikan hati yang tenang, bahkan menjadi tanda keimanan seseorang. Lihatlah di dalam surat Al-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang beriman hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Masya Allah. Ternyata untuk hidup menjadi tenang, hati menjadi tentram, tidak perlu susah-susah kita harus pergi rekreasi ke berbagai destinasi. Tidak perlu. Agar supaya hati ini tenang dan tentram, tidak perlu kita pergi ke bioskop, tidak perlu kita sampai ke karaoke, bahkan sampai naudzubillah ke pijat plus-plus, nggak perlu. Cukup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan janjikan ketenangan. Dan bukan itu saja, akan disematkan orang-orang yang berzikir sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.